Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita sama-sama ya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan sehingga kita dapat diberi kesempatan bisa menikmati kehidupan ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan seperti biasa kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi tercinta yang menjadi panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, mengenai tentang akhlak gitu ya. Nah ini dalam kitab Akhlaqul Ibanin juz pertama kemarin itu membahas mengenai tentang bimada yatakhalaqu walad gitu ya. Kenapa seorang anak itu harus berakhlak gitu ya. Yang kemarin bagian 1 gitu ya, yang poin 1 itu seorang anak itu diwajibkan ya untuk memiliki akhlakul hasanah gitu ya, yaitu akhlak yang baik sehingga nanti di waktu dewasa ya mudah-mudahan ketika seorang anak itu berakhlak dan yang baik terus di waktu dewasa insya Allah akan dikagumi, dicintai, bahkan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ahli-ahlinya dan oleh semua umat manusia tentunya. Insya Allah akan dicintai, bahkan akan lebih dekat ya dengan mereka yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi generasi penerus bangsa yang insya Allah yang diharapkan oleh negeri ini, orang tua dan agama. Nah untuk selanjutnya untuk poin yang keduanya atau bagian yang kedua, sebelumnya saya akan logat terlebih dahulu ya. Yang kedua, wajibu sareng wajib alaihi ka itu walad aidon barina deui naon aya beta'ida yen ngajauhan anil akhlakil qabihati tina pirang-pirang akhlak anu awon ya, atau kalau bahasa kasarnya itu goreng gitu ya, goreng akhlak. Kaila supaya henteu yakunu bukti itu si walad makruhan eta di pika bendu gitu ya. Jadi supaya nanti kita menjauhi akhlak-akhlak yang buruk itu, supaya nanti kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai, makruhan itu ya. La yardha henteu ridho anhu ka itu walad saha rabbuhu pangerana itu si walad, wala sareng henteu yuhibbu mika cinta atau mika resep, bisa juga mika dideuh gitu ya. Huka itu si walad saha ahluhu ahli-ahlina itu si walad, wala sareng henteu ahadun seorang oge minan nasi ti jalmi-jalmi atau ti jalma-jalma. Masya Allah, ini sungguh luar biasa teman-teman semua. Jadi wajib juga nih, wajibu alaihi aydon ya, wajib ya, kepada anak gitu ya, walad ayya beta'ida menjauhi gitu ya. Jadi wajib menjauhi apa? Anil akhlakil qabihati gitu ya, dari macam-macam akhlak yang kurang baik, atau kalau bahasa Sundanya itu awon, kirang sae gitu ya, atau goreng gitu ya. Suka disebut goreng akhlak gitu ya. Jadi wajib nih untuk menjauhkan ya, terutama nih kita sebagai generasi penerus bangsa
harus bisa ya menjauhi akhlak-akhlak tercela gitu ya, akhlak-akhlak yang kurang baik. Kenapa kita harus menjauhi? Tentunya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kan sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, akhlak yang baik ya. Bahkan Rasulullah sengaja Allah turunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam ya, rahmatan lil alamin juga, terus sekaligus untuk memperbaiki akhlak gitu ya, untuk memperbaiki akhlak. Dalam Al-Quran kan dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di diri Rasulullah itu ya sudah ada uswatun hasanah gitu ya. Jadi kita nih sebagai apa ya, umat ya Kanjeng Nabi harus bisa mencontoh ya, mencontoh baginda Rasulullah, terutama didikan seorang anak ya, harus bisa ditanamkan akhlak-akhlak yang baik gitu ya. Dan juga ayab ta'ida ya, harus dijauhkan juga anil akhlakil qobihati, dari akhlak-akhlak yang buruk atau yang kurang baik juga, atau kalau bahasa Sundanya itu awon gitu ya, kirang sae gitu ya. Jadi harus dijauhkan supaya apa? Supaya kaila yakuna makruhan ya, makruhan ay makruh pikangewa kalau bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia pikangewa apa ya? Kurang baik saja ya. Jadi makruhan itu lebih apa ya? Ngewa kalau bahasa Sunda ya. Ngewa. Jadi kurang apa ya? Kurang baik juga gitu ya. Layarodho gitu ya. Bahkan tidak ridho juga nih. Siapa? Robuhu ya, pangeran Tuhan Allah gitu ya. Allah tidak ridho kalau anak-anak ya memiliki akhlak yang qobihah gitu ya. Dan harus generasi penerus bangsa ini atau anak-anak ini memiliki akhlak hasanah gitu ya. Dan juga wala yuhibbuhu ya, dan juga tidak apa ya, tidak dicintai oleh ahli-ahlinya gitu ya. Tadi tidak dicintai oleh Allah, terus tidak diridhoi oleh Allah, bahkan tidak dicintai oleh Allah, bahkan tidak dicintai oleh ahli-ahlinya. Nah itu teman-teman. Dan yang ada lagi wala ahadun minan nas, dan juga tidak dicintai gitu ya oleh siapapun itu ya, minan nas, manusia gitu ya, dari mungkin dari teman-teman, dari sahabatnya. Ya kita bisa menilai saja ya, ketika kita memiliki teman gitu yang berakhlak mulia, berakhlak baik, secara otomatis akan mengharumkan diri kita gitu ya. Ya seperti kan kalau di pondok pesantren seperti mengkategorikan ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan, terus lingkungan itu baik, nah insya Allah kita pun akan menjadi orang baik gitu ya, karena lingkungan itu baik. Berbeda halnya ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik gitu ya, secara otomatis kan kita juga akan terbawa kurang baik gitu ya. Ini menjadi apa ya, menjadi rujukan bagaimana supaya kita ya bisa selamat dunia dan akhirat gitu ya, dengan cara ya kita menjaga akhlak baik dan senantiasa kita mengamalkan, mengimplementasikan akhlak yang baik. Insya Allah kalau kita menanamkan di dalam diri kita, jiwa kita ya, untuk berakhlakul hasanah gitu ya, untuk berakhlak yang baik, insya Allah ya, nah, kita akan selamat, kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hati, perilaku dan perbuatan akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah ridho gitu ya, karena Allah ridho. Berbeda halnya teman-teman semua kalau kita berakhlak yang tercela gitu ya, kurang baik, awon, goreng gitu ya, insya Allah Allah tidak ridho gitu ya. Bahkan bukan Allah saja, ahli-ahlinya, baik itu keluarga mungkin ya, orang tua dan lain sebagainya, beserta juga untuk lingkungannya juga, teman-temannya dan lain sebagainya. Nah ini menjadi rujukan bagaimana supaya nanti kita dapat menanamkan kepada para peserta didik, khususnya ya kalau lingkupnya sekolah gitu ya, sekolah dasar ya, kita mendidik
untuk mereka untuk senantiasa mengingatkan untuk senantiasa berakhlak baik. Kalau orang tua sejak dininya anak-anak gitu ya, baik berumur 2 tahun, 3 tahun, yuk kita sama-sama didik untuk menjadi generasi yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu memiliki akhlak yang baik. Baik teman-teman semua, ya dapat disimpulkan mungkinnya dari bima yatakhalaqul walad. Ya, kenapa seorang anak itu harus berakhlak? Pertama tadi supaya Allah meridhoi gitu ya. Terutama akhlak itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang baik, akhlakul hasanah. Dan Allah tidak akan ridho ketika seorang anak atau seorang walad memiliki akhlak yang tercela ya. Dan ini atau yang kurang baik juga, ini menjadi rujukan kita tadi ya. Mari kita sama-sama untuk menanamkan ini dalam diri kita semua, dalam diri kita sendiri dan umumnya untuk kita semua. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf mungkin teman-teman bila mana dalam penjelasan kurang dimengerti ya, karena saya juga masih dalam proses belajar gitu ya. Kita sama-sama saling memahami dan melengkapi insya Allah. Teman-teman semua, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.